Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, pada perayaan akan peringatan kematian Yesus Kristus dari Ibrani 5 ayat 7 sampai 10. Mari kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus, pokok keselamatan yang abadi. Sola fide artinya semua hanya oleh karena iman. Iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dan keselamatan yang diberikan Allah hanya karena anugerahnya dapat kita terima di dalam iman. Kitab Ibrani secara umum menekankan tentang iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kitab ini dipaparkan tentang Yesus Kristus. Secara khusus pada hari ini dinyatakan bahwa Yesus sebagai Imam Besar Agung pada perayaan Jumat Agung ini, di mana Dia rela berkorban. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan awal Allah terhadap manusia. Rancangan semula Allah adalah manusia menjadi segambar dan serupa dengan Allah sebagai pencipta. Segambar dan serupa artinya manusia dalam segala hal baik yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jabatan sebagai imam besar yang melekat pada Yesus bukanlah seperti jabatan di dunia ini yang dapat dikejar dan diraih. Yesus sebagai imam besar bukan atas permuliaan sendiri, tetapi atas perkenanan Allah. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yesus sebab imam besar, Dia adalah manusia yang sempurna. Sekalipun Dia adalah anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dalam memenuhi tugasnya, kendati pun penuh derita. Kristus adalah imam yang berempati, mengerti, menyelami, dan mengalami sendiri pergumulan umatnya. Jika umatnya dicobai, demikian juga dirinya. Tetapi yang menjadi pembeda adalah Yesus tidak jatuh ke dalam dosa. Golgota adalah puncak pergumulan sekaligus ketaatannya. Ini keunggulan imam besar Yesus sebab Ia tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Jadi Yesus tidak perlu melakukan pengorbanan untuk dosanya sendiri. Justru Yesus menjadi korban penghapus dosa manusia di dunia ini dan menjadi pendamai. Yesus menjadi teladan yang sempurna soal ketaatan. Dia rela menjadi korban yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Sebagai imam besar agung, Yesus adalah imam yang jauh melebihi para imam besar yang dihormati Ibrani. Seharusnya tidak ada alasan bagi orang berpaling dari Kristus. Sebagai imam besar, imam yang agung, Dia adalah imam yang sempurna. Ia menjadi juru selamat dan imam besar yang sempurna karena kematiannya dijalaninya tanpa dosa. Kristus memenuhi syarat dalam segala hal untuk menyediakan keselamatan kekal bagi manusia. Sebagai imam besar yang dinyatakan kepada kita pada saat ini, dengan pasti kita percaya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan, kehidupan kekal, dan pengampunan dosa selain di dalam Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan membuat kita bersyukur dan senantiasa bergantung mengandalkannya. Iman kita kepada Yesus yang adalah imam besar dan juru selamat kita mendorong kita untuk mengabarkan
memberitakan tentang Yesus kepada sekeliling kita melalui perbuatan. Kita rindu agar semua orang dapat mengenal dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Perbuatan sebagai orang yang percaya menyatakan bahwa kita meneladani Yesus. Walau kita harus menghadapi penderitaan sebagai pengikut Kristus, namun kita tetap setia sebagai pengikut Kristus. Di dalamnya lah kita menunjukkan iman kita melalui semua tindakan dan perilaku kita. Dan seharusnya lah sebagai orang yang percaya, bukan kehendak kita yang terjadi, kehendak Allah yang terjadi. Dan biarlah kehendak Allah menjadi kehendak di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah pokok keselamatan kami yang abadi. Engkaulah Yesus Kristus juru selamat kami. Terima kasih ya Yesus Kristus, karena Engkau rela berkorban, mati di kayu salib untuk menebus kami, umat manusia yang berdosa ini. Amin.